Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cinta Sejati kepada Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mewartakan Injil dengan cara yang sangat berbeda dengan guru Yahudi. Salah satunya adalah Yesus dengan berani dan tegas mengusir pada pedagang di bait Allah seperti yang kita baca dalam Injil pada hari ini, yang menampilkan sebuah tindakan Yesus yang sangat berani dan penuh dengan banyak bahaya. Injil Lukas menceritakan bahwa pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Yesus mengajar mereka. Kata Yesus, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Yesus sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat tanggung jawab terhadap bait Allah, semestinya yang mengambil tindakan tegas seperti Yesus adalah para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang hampir setiap hari mengajar di bait Allah. Sebab para imamlah yang setiap hari melayani orang-orang Israel yang masuk ke bait Allah guna mempersembahkan korban. Sementara para ahli Taurat bertugas mengajarkan hukum Musa, termasuk pemahaman betapa suci dan kudusnya bait Allah. Artinya, para imam dan para ahli Tauratlah yang sesungguhnya pertama-tama memiliki wewenang dan tugas untuk menjaga dan merawat bait Allah, sekaligus memberi pengertian kepada semua orang Israel agar menunjukkan sikap hormat dan cinta terhadap kesucian bait Allah. Namun kenyataannya, para imam dan ahli Taurat lalai atau dengan sengaja membiarkan orang berjualan hewan korban dan tempat penukaran uang di halaman bait Allah. Sikap lalai atau pembiaran inilah yang hendak dilawan Yesus. Saudara-saudari terkasih, cinta terhadap seseorang atau sesuatu
selalu disertai dengan konsekuensi atau akibat tertentu yang akan kita hadapi atau kita tanggung. Contoh, jikalau seorang pria mencintai seorang wanita, wanita yang dicintai oleh pria itu ternyata penyayang binatang, sehingga dia memelihara beberapa binatang yang dia sayangi, seperti kucing dan anjing. Dalam contoh ini, pria tersebut mau tidak mau, dia tidak hanya mencintai wanita tersebut, tetapi juga berusaha untuk mencintai binatang-binatang tertentu, terutama yang dipelihara oleh wanita yang dia cintai. Selain itu, pria tersebut juga perlu mencintai orang tua, keluarga, rumah, dan hal lain yang dimiliki oleh wanita yang dia cintai itu. Inilah yang namanya cinta yang bersifat totalitas, menyeluruh, dan tidak hanya sebagian atau setengah-setengah. Cinta yang totalitas tidak akan mundur jika terdapat halangan dan masalah. Cinta yang totalitas juga akan mendorong kita untuk berkorban dan tidak lagi mementingkan kebahagiaan diri sendiri, tetapi lebih-lebih untuk kebahagiaan orang yang kita kasihi. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Allah, seperti yang telah Yesus tunjukkan. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus mengusir para pedagang dan para penukar uang dari bait Allah menyadarkan kita betapa besarnya cinta Yesus kepada Allah. Yesus tidak rela melihat bait Allah dikotori oleh hal-hal dunia. Hal ini hendaknya menjadi permenungan bagi kita, umat Kristiani, khususnya umat Katolik yang hidup di zaman sekarang. Kita terkadang datang ke gereja tanpa kesadaran yang tinggi bahwa kita sedang berada di rumah Tuhan. Maka pada saat kita berada di gereja, masih ada umat Katolik yang berbicara dengan teman atau anggota keluarganya, sementara yang lain hanya sibuk dengan diri mereka sendiri dengan bermain handphone. Belum lagi ada umat yang meninggalkan sampah di gereja atau di pelataran gereja. Mungkin ada yang berpikir bahwa itu sesuatu yang sepele dan kecil, tetapi kita lupa bahwa dari sesuatu yang kecil dan sepele akan merembet ke hal yang lebih besar dan membahayakan. Artinya, kecintaan kita kepada gereja sebagai rumah Tuhan menjadi gambaran terhadap cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat para pastor dari luar negeri. Mereka selalu membuat tanda salib setiap melewati gereja. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mencintai Allah? Salah satunya dengan menghormati gereja sebagai rumah Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan cinta yang totalitas kepada Allah dengan mengusir para pedagang maupun para penukar uang yang ada di halaman bait Allah. Bantulah kami umat-Mu agar kami mampu menunjukkan cinta kami kepadamu dengan menghormati gereja-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.